bagian juga, Ojan. Iya, betul banget. Ada sekitar 5 lebih tim ada di bagian sana, terus menuju ke arah bagian Cumacera. Bahkan kali ini, wah, observer teman gua nih kayaknya. Kenapa tuh? V-Gaming langsung ditunjukkan Cumacera. Dua tempat atau dalam artian dua terrain Cumacera dimainkan oleh V-Gaming. High groundnya ada, lower groundnya ada, menjadikan Cumacera full bagi mereka. Vehicle udah didapatkan karena mereka butuh untuk rotasi. Ada 1000 meter PR mereka, sementara APG Esport dari tadi setelah mendapatkan bagi, ternyata melihat Band United yang melakukan scrapping di sekitaran outer side dari Pekado nih, Don. Iya, seorang Onyx di sini ya masih kayak scouting tipis-tipis mengumpulkan informasi dengan walaupun lootingan yang dimiliki oleh Onyx seorang diri ini sebenarnya masih minim banget. Vest pun bahkan nggak punya gini. Nah, ini yang menarik ya kalau kita lihat. Tapi tadi ada Vampire yang mendapatkan satu elimination. Ke arah manakah? Karena berdekatan juga dengan Bigetron Red Alliance. Namun ini dia, Band United justru membalikan keadaan satu player dari APG Esport. Zero ter-take down, berarti udah mulai shifting terus ke arah bagian kiri. Dan bahkan sekarang mencari lagi yang kedua. Ada close combat terjadi. Onyx di sini melakukan sebuah tembakan dengan Band United. Tembakan ke arah bagian depan. Low HP sekali. Ter-take down. Dibalas 1-for-1 antara Band United dan APG Esport. Oke, 1-1 kali ini. Dan gue nggak menyangka ya, APG benar-benar tadi kayak komit loh. Kayak walaupun mereka masih minim, sekali lagi lootingan yang mereka amankan di early game seperti ini, tapi ketika mereka men-spot BN itu kayak nggak ada keraguan untuk mereka loh, dari mereka gitu, kayak oh ya udah kita bisa nih mungkin ngegertak sedikit, dan akhirnya harus kehilangan satu punggawa mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya juga tim Bigetron Red Alien juga sudah mulai terspot oleh tim Vampire, yang dimana kemarin pas GR ada suatu pertanyaan dari teman kita yaitu Sanskoy. Ngomongnya vampir atau vampire? Wah, kayaknya lebih enak vampire ya. Vampire. Kalau lu ya? Iya, kalau gua sih. lebih vibes-nya ada gitu. Kalau Sanskoy mungkin vampir. Vampir. Langsung kena pokoknya ya. Tapi ini gitu sebuah kenyataan yang tidak terlalu baik tentunya, karena ternyata pertanyaan gue tadi akhirnya terjawab dari Bigetron Red Alien. Satu playernya Liquid harusnya di sana sudah dipulangkan ke lobby oleh Vampire. Ravenclaw dan Stone cepat sekali untuk masuk ke arah bagian La Bendita, dan ini akan harus bisa diantisipasi secara waktu. Bigetron masih punya waktu untuk bisa memainkan tempat ini secara maksimal. So, let's hope for the best. Salah satu kontender dari Indonesia itu BTR bisa keluar dari situasi yang cukup menyulitkan ini. Regroup akan coba dibangun sepertinya. Ryzen masih tertinggal di bagian bawah karena kalau dia bergerak akan menjadi free shot untuk udah melingkupi seluruh daerah dari Minas pun juga La Bendita. Menyebar ya, kalau bisa kita lihat dari minimap juga. Luxi yang berada di atas sana, di pucuk, sudah mulai terspot oleh Swaps yang kalau lu bacanya apa? Swaps lah ya, biar gampang ya, Swaps gitu. Yang dimana Swaps ini fun fact-nya adalah dia mempunyai total elimination paling banyak 3. Berarti number 3 ya? Number 3 dengan total sekitar 105 elimination dari Swaps sendiri. Dan ini menunjukkan memang kapabilitas seorang Swaps dan juga rekan-rekannya dari Vampire sendiri. Dan terlihat gitu di early game seperti ini, mereka kayak ya kalau misalnya ngelihat ada musuh di depan sana, oh ya udah, ayo kita bisa engage gitu. Ya betul banget. Dan kalau gue bisa mengambil sebuah pemikiran juga, gue ngeliat Vampire ini kan sekarang ada di pucuk ya. Apalagi sekarang game juga udah mulai terbatas, dan mungkin itu yang membuat mereka sekarang cukup pede untuk terus bermain agresif. Dan ini tadi sempat ada the hype moment antara APG Esport dan juga BN United. Dan ini dia ketika Liquid ternyata saat melakukan repositioning setelah mengambil mobil dimeledakkan oleh tim Vampire. Dan stalemate masih terjadi hingga menit ke-7 kali ini. Akhirnya ada tembakan juga ke arah Bigetron. Vampire akan coba berputar dengan Cup RB-nya juga makin dilingkupi, makin dikelilingi dari Bigetron kali ini, dan harus mulai cepat mengambil sebuah keputusan. Dan Fluk TH, oh no, sudah ada di sisi yang lain, Dona. Iya, makin dipres ya kali ini tim Bigetron Red Alien. Zuxi pun juga mau mengitari posisinya untuk mencari-cari. Oke, kita mau kemana nih habis ini? Spot selanjutnya seperti apa? Tapi ternyata Luxi atau Uxi yang lainnya tertangkap basah oleh Fluket yang menggunakan Uzinya kali ini, dan langsung saja dipulangkan. Hanya menyisakan 2 player terakhir dari tim Bigetron Red Alien. Betul sekali, Zuxi dan Ryzen menjadi the last 2 men standing. But again, we hope for the best untuk mereka juga. Fluk TH masih menjaga di sana. Squaps juga udah mulai datang, dan gua harapkan mungkin ada happy birthday gaming yang bisa dibalaskan dari BTR karena Vampire atau dari Bigetron. Kali ini Zuxi masih melakukan prone movement saja, mencari mungkin di manakah letak atau waktu yang tepat. Kali ini
ke arah bush atau beberapa rumputan untuk bertahan terlebih dahulu, karena gue lihat benar kata Dona tadi, lootingan mereka belum perfect. La Bendita kalau tidak scrapping ke sekitarannya tidak akan maksimal lootingan dari Bigetron kali ini, Don. Dan lihat pergerakan yang dibangun oleh Vampire kali ini makin ngepress, makin ngepush ke arah tim Bigetron. Red Alien-nya sekarang masih berada berpisah, dan kayaknya ya dari tim Vampire ini agak-agak trauma atau bisa belajar dari PMGC waktu lalu, yang dimana tim Bigetron Red Alien the last man standing-nya yaitu Ryzen yang tidak ada kali ini karena Zuxilla yang tertangkap basah oleh seorang Ravenclaw dan hanya meninggalkan Ryzen seorang diri. Oh no, pengamatan yang benar kata Dona tadi, ketika berhadapan dengan Bigetron, mungkin mereka tahu Bigetron ini sangat cerdas untuk mengambil natural obstacle ya, berupa bush atau mungkin bebatuan, dan akhirnya di sweeping semua. But again, we still have Ryzen, BTR still have Ryzen, dan zona kali ini kita mungkin akan fokus kepada game lagi, shifting ke arah bagian kanan sebagaimana kemarin sering terjadi di Miramar. Kali ini ada replay, ternyata fight juga kah atau repositioning atau rotasi yang terjadi. Onyx kali ini bergerak ke arah sekitaran open field Hacienda del Patron. RRQ harusnya ada di depan mereka, dan betul saja di bagian minimap ini di RRQ yang sudah mulai bergerak juga ke arah beberapa perumahan, kompon-kompon, dan gue suka gerakan Mort di mana dia mengamankan dulu lokasinya dengan bagi yang sangat versatile, baru teman-temannya masuk untuk melakukan parkir vehicle-nya, Dona. Iya, sementara itu di depan mereka juga terdapat Geek ya, dan kalau misalnya kita lihat dari daerah barat juga terdapat BN yang kali ini memainkan late rotation untuk mereka semua. Sementara itu Geek Fam, seorang snipes yang tadi sempat gua bahas sedikit ya, sudah mulai terspot oleh keberadaan FaZe Clan di sana. Yes, and please welcome the Beer 11 is playing again for FaZe Clan. Orang yang sudah mempunyai experience besar dari kancah PUBG Mobile Thailand kembali bermain, tadi memberikan pressure, dan lihat kendaraan dari Geek Fam Malaysia langsung berasap M249. Tapi kalau gue boleh ngebahas dikit, EVOS Reborn Laser tadi mendapatkan sebuah airdrop berupa MG3, dan ini harusnya berita yang cukup baik untuk Indonesia, mengingat senjata itu buat beberapa orang dikatakan haram untuk digunakan karena memang 999 bullet yang bisa keluar setiap menit itu sakit banget, Don. Apalagi mereka posisinya kalau misalnya kita lihat dari medium map ya, udah mulai agak ke tengah-tengah. Mereka hanya bisa mengamati atas mereka yang terdapat FaZe dan juga DX. Di bawah mereka atau di bagian selatan dari mereka ya, ada Eagle Esports juga yang masih berada di sekitaran airdrop, yang mungkin nanti kita lihat ya mereka dapetin apa dari airdrop tersebut. Sementara itu tim APG juga sudah mulai kita lihat. Ini gue kayak mau ngebahas sedikit APG ya. APG mungkin ya adalah salah satu tim yang pecinta PUBG Mobile banget. Anak PUBG ya. Anak PUBG kalau kata Jelly kemarin. Emang tapi sebenarnya namanya emang Anchor PUBG Mobile Esports kalau nggak salah. Mungkin. APG. Ya. Iya. Dari di logonya. Gue taunya gitu. hanya Anchor doang nggak bisa. Bawahnya PUBG Mobile Esports. Oke. Jadi kayak anak PUBG banget. Dan mereka kan berasal dari PMCO kan, berarti based on community. So ya, ini adalah salah satu hopes and dreams dari negara Asia Tenggara lainnya, dan itu mungkin salah satu refleksi yang terjadi di Indonesia juga, itu Genesis Dogma Kids bergerak dari community. Gue menjadi saksi hidup PCC Winter mereka, PMCO mereka, PMPL Season 3 mereka, dan PMPL Season 4 becomes the champion, dan kali ini berlaga di SEA dan nanti akan berlaga di PMGC juga, Don. Betul sekali, yang dimana kita juga melihat aksi-aksi para player atau tim selanjutnya, yang dimana ada Onyx dan FaZe Clan yang kali ini beradu tembak. Sementara itu di seberang mereka, di seberang FaZe terdapat EVOS Reborn juga, yang dimana mereka sudah memberikan damage yang cukup signifikan ke arah Korpai. Yap, the sexy bang Korpai sudah berkurang beberapa health point-nya atau health bar-nya dari EVOS, masih cukup kuat. Zona ketiga udah mulai pop out lagi, dan El Azhar kali ini menjadi central zona. Pergerakan dari bagian kanan, pergerakan dari bagian atas mungkin akan coba dibangun, dan kali ini dari RRQ tembakan ke arah bagian depan, namun Axis tadi sepertinya akan dibiarkan repositioning saja terlebih dahulu. EVOS pun juga kali ini akan menjaga bagian selatan mereka, yang dimana ada Eagle Esports tadi ya, yang bermain dari selatan mau masuk atau mau maju ke dalam zona, dan mereka pun harus hati-hati karena sekali lagi pastinya di depan mereka juga sudah terdapat tim EVOS Reborn yang sudah bersiap-siap. APG pun di sini
anak PUBG kalau misalnya bahasa Indonesianya atau anchor PUBG Mobile Esports ya juga sudah mulai berpikir kemanakah arah rotasi yang akan mereka lakukan. Betul, dan ini menurut gue masih tipikal yang cukup sama dengan hari pertama kemarin, di mana objektif zona banyak dibangun oleh para player, dalam artian mereka tidak mau menjadi tim yang terlalu terlambat untuk masuk dalam zona. Mereka tidak mau tergatekeep oleh lawan-lawan yang sudah duluan masuk ke dalam zona, dan ini menurut gue wajar karena pandangan dari para player kali ini adalah super weekend. Super weekend. Betul banget. Super weekend. Tapi mungkin ya, kecuali BN sih. Dari tadi kita lihat dari circle pertama sampai dengan circle ketiga ini mereka masih mainnya tuh late rotation banget. Masih kayak di pinggiran blue zone banget mereka. Tungguin gitu kan, baru mereka jalan sedikit demi sedikit. Mungkin akan menunggu tim-tim yang berada di depan mereka ini fight terlebih dahulu, tapi pastinya mereka harus hati-hati. Ya, kalau misalnya mereka bermain late rotation, pastinya banyak banget yang udah nungguin mereka di pinggiran zona. Itu dia salah satu negative side ya dari late rotation, tapi bagaimanapun backstep akan sangat diminimalisir, dan oleh karenanya strategi terbaik adalah strategi yang berjalan atau works seperti itu ya. Jadi kita akan lihat bagaimanakah BN nantinya pun juga tim-tim lain, karena kali ini kita sudah melihat MS Chonburi, satu tim yang cukup stabil di hari pertama kemarin. Di tempat lain tadi salah satu punggawa Indonesia Nerpeko ter-take down oleh player lainnya, sepertinya dari tim Secret. Namun ada balasan dari Asa, tembakan ke arah bagian depan untuk memberikan pressure. Nerpeko sedang diupayakan penyelamatan oleh Mort, namun ada sebuah kill confirm coba dibangun, dan lihat Mort tajam sekali, headshot kemudian body shot and knockdown untuk tim Secret Malaysia. Dan ini space yang dibangun harus mulai maju ke arah bagian Nerpeko karena pelan tapi pasti low HP, kemudian hampir akan menuju sebuah confirm, dan sepertinya Nerpeko kalau dari hemat gue pribadi akan cukup sulit untuk diselamatkan, dan tidak apa-apa karena masih ada 3 player kuat lainnya dari RRQ Rio kali ini. Yes, that's it. Nerpeko pun langsung harus tereliminasi, hanya meninggalkan 3 player aktif saja dari tim RRQ, Asa, Mort, dan juga Voldemort yang akan menghadapi tim Secret kali ini. Tim Secret pun juga sedikit demi sedikit bakalan mencari spot yang nyaman selanjutnya ya, karena mereka sekarang posisinya juga udah di luar zona, tapi sebelum itu mereka mau sweeping terlebih dahulu ke arah tim RRQ yang sedari tadi sudah mereka spot. I shot melihat atau men-spot satu kepala tadi di seberang sana, player dari tim RRQ yang kali ini bisa menyelamatkan diri mereka. Wow, tadi benar-benar tag risk dari player tim Secret Malaysia, di mana kesempatan spray ke arah mobil mereka ganti menjadi sebuah car 98k shot. Namun bagaimanapun ini masih zona keempat, akan ada objektif zona. Tim Secret sudah di positioning pun juga RRQ kali ini. Namun gue tidak melihat ada vehicle yang cukup banyak, hanya Coupe RB, berarti hanya bisa membawa 2 orang. Depan mereka di Geek Farm Malaysia yang terus menembaki, but we are moving karena tim Secret yang akan fight dengan Freeze Clan, di mana close quarter combat tidak akan terelakkan terjadi. Ada sebuah pick off ke arah bagian depan, Freeze Clan repositioning terjadi. Kita berpindah lagi ke arah RRQ Asa, lemparan net yang cukup matang ke arah bagian depan, tapi tidak memberikan knockdown di elimination fit. Justru Freeze Clan tadi yang sepertinya ter-take down oleh tim Secret dari bagian belakang. Di tempat lain, V Gaming juga ter-take down. Freeze, Beer 11 akhirnya di-confirm menjadi elimination. Sementara itu di sisi yang selanjutnya atau yang lainnya juga terdapat huru-hara antara tim V Gaming dan juga APG yang berada berseberangan jalan di pertigaan kita kali ini. Kalau misalnya kata orang-orang Indonesia, ini tusuk sate namanya ya. Posisi tusuk sate pertigaan banget kali ini. Sementara itu dari tim APG sudah mulai luluh lantah satu persatu playernya, bahkan seorang Tuan kali ini nampaknya akan ditinggalkan begitu saja untuk bisa menyelamatkan posisi placement dari APG. Betul, DPS yang mulai sakit dan sepertinya akan mulai masuk ke arah bagian El Azhar, mendekat ke arah bagian El Azhar. Voldemort ter-take down oleh Geek Farm Malaysia. Namun dari APG berhasil touchdown kali ini, masih punya PR beberapa ratus meter ke depan, tapi setidaknya masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia Asa kembali lagi menunjukkan sebuah performa luar biasa, namun udah cukup low HP, berlindung di balik sebuah smoke terlebih dahulu. Mort harus segera melakukan sebuah body system karena Geek sudah ter-knockdown satu. Asa nge-heal terlebih dahulu dan akan movement kembali lagi. Ada sebuah pressure dan ini adalah momentum yang disempatkan oleh Asa untuk bergerak ke arah tempat lain. Asa kembali lagi, selalu ada sebuah shot yang ditembakkan untuk membuat gerakan dia tidak terdeteksi. Mengganti ke arah bagian Uzi, ada sebuah kesempatan memang untuk close quarter combat, tapi masih dengan M4 tembakan ke arah bagian depan lagi. Kali 3 M4 yang luar biasa, namun saat meledakkan sebuah vehicle tembakan dari bagian belakang, namun dihabiskan juga oleh Mort. Itu dia body system yang bagus dari RRQ sementara waktu, Dona. Iya, Mort benar-benar memberikan backupnya yang melindungi timnya dari kehancuran kali ini. Sementara itu
Tim Geek melihat kesempatan ini, mereka sedikit demi sedikit maju ke arah posisi dari tim RRQ dan juga menembakkan peluru-peluru panasnya guna untuk bisa mencicil darah atau HP dari tim RRQ. Tapi Asa sebagai frontliner kita kali ini masih kuat aja. Asa harus hati-hati melihat ada gempuran dari 3 bahkan 4 player dari tim Geek Fam, tapi Asa nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena RRQ harus dieliminasi di posisi 14. Nice try, well played tentunya untuk tim RRQ, dan Bigetron juga ternyata sudah dipulang ke lobby. Namun kita masih mempunyai beberapa kontainer Indonesia, masih ada EVOS Reborn kali ini dengan full 4 playernya. So we hope for the best tentunya untuk tim Indonesia masuk ke zona keempat kali ini. Di bagian selatan EVOS kembali lagi Don. Mereka bertemu dengan Eagle Esport yang berusaha naik. Tapi setup ini bangun EVOS sudah cukup bagus, dan lihat zonanya menuju ke arah bagian high ground El Azhar, ditambah beberapa compound di bawah, dan di tengahnya tidak bisa dimainkan karena sangat curam tebing yang ada di sana. Ini pasti yang terjadi penumpukannya itu kompon-kompon bawah ya, bawah-bawah tebing. Sementara itu kita bakal ya tadi posisi Face Clan ya, bener-bener satu musuh mereka datang, satu tim yang lainnya datang, tinggal nungguin aja. Dan compound ini emang benar-benar penuh banget, rame banget. Satu persatu tim pun juga mulai datang. Eagle Esports pun juga sudah mulai datang dan sudah mulai terspot oleh Face Clan. Dan lihat, numpuk semua di situ, Ojan. Ya betul banget, karena kembali lagi di bagian tengah tidak bisa dimainkan. Dan Eagle, gue suka banget ya jujur ngelihat permainan mereka untuk tahu timingnya, kemudian turun perlahan. Namun tentunya di tempat lain fight kembali lagi terjadi. The X-Racer membackstep dengan cukup baik ke arah pemain-pemain Yangos. Dan ini juga ada tembakan juga dari APG Shroud, ternyata di sini mendapatkan satu knockdown, langsung di take down lagi, mencari yang kedua kah, satu didapatkan lagi. Ada sebuah smoke atau nade mungkin, dan smoke ternyata di sana untuk membuka sebuah jalur karena revive harus dilakukan. Tang atau Tamyo sekarang menjadi the last man standing dari Yangos Galacticos sekarang. Yap, Tamyo harus mencari cara untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan placement point untuk Yangon Galacticos. Sementara itu peperangan antara Onyx dan juga Geek Fam yang kali ini seorang Sen benar-benar insane, memperlihatkan insane gameplaynya. Dan Geek Fam pun juga sudah mulai bisa mencicil nyawa dari Onyx satu persatu. Betul, Onyx bahkan sekarang hanya misalkan 2 player saja. Peperangan terus bergulir di beberapa tempat. Ada sebuah pick off ke arah bagian depan lagi, masih Damrude juga mengamati ke arah bagian bawah. Ada tim Secret Malaysia juga menjaga dari bagian atas. Ada sebuah panci tadi entah mengapa maksudnya digunakan dari Matoy, kali ini masih melakukan pengamatan ke arah bagian depan. Dan kita lihat
dan iShot sepertinya berusaha untuk melakukan sebuah elimination confirm kah atau seperti apa, karena masih ada obstacle yang menutup posisi Voki di sana. Masih safe aja untuk sejauh ini ya. Dan sementara waktu itu mereka harusnya nge-setup smoke banyak-banyak guna untuk menghalau vision dari arah depan mereka. Kit pun juga kali ini menerima cicilan damage yang cukup signifikan dari arah aksis satu musuh mereka di seberang sana yang masih belum sama sekali ter-wipe out. Iya, betul banget. Knockdown tadi tidak bisa untuk menjadi sebuah elimination karena memang sulit. Face Clan kali ini berusaha untuk bergerak ke arah bagian atas. Ada tembakan beberapa kali kita dengar, dan itu dia Geek Fam Malaysia. Dan memang controlling high ground. Corpai ter-take down. Bahkan Red Face kali ini ketika mau naik ke arah